Selamat malam dan selamat Hari Sabat. Kami ucapkan kepada seluruh peserta belajar Alkitab interaktif online dengan tema Apakah Anda Pernah Tahu? Bersama Pendeta Dr. Sony Sipayu. Sebelum kita lanjut, Pak Pendeta, kita akan sama-sama berdoa dulu. Oke, silakan, Vivi. Baik, semua partisipan yang ada di Zoom dan juga Facebook dan YouTube, kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, terima kasih untuk malam Sabat ini Engkau mempertemukan kami kembali melalui aplikasi Zoom, Facebook, dan juga YouTube. Kita semua akan belajar bersama-sama pelajaran Alkitab Tuhan yang akan disampaikan oleh pendeta Dr. Tony Sitayan. Jadi beliau, hati hamba Tuhan ini Tuhan, sehingga apapun yang beliau sampaikan, kami yang mendengar, kami dapat mengerti, dan kami dapat praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bimbing sertai kami Tuhan, berkati semua alat yang kami gunakan, sehingga dapat berjalan dengan baik. Ini adalah harapan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada malam hari ini kembali kami dari studio selalu mengingatkan jika ada pertanyaan atau ingin didoakan atau mungkin penasaran ingin belajar lebih dalam lagi tentang Alkitab, kami menghimbau untuk tetap mengirimkan melalui chat yang ada di Zoom, YouTube, dan juga Facebook. Untuk itu pada malam hari ini kita sudah tunggu ya. Kira-kira seperti apa pembahasan kita pada malam hari ini dengan judul Keselamatan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Dr. Sony Sipayu. Kami silakan. Shalom, selamat malam, selamat Hari Sabat. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, para pelajar Alkitab, terima kasih juga hamba Tuhan yang hadir mendampingi para pelajar-pelajar Alkitab. Program ini adalah untuk memberikan pelajaran Alkitab kepada mereka yang rindu untuk mempelajari firman Tuhan. Kalaupun ada hamba-hamba Tuhan yang hadir, mereka adalah orang-orang yang membawa akan tamu-tamu, membimbing untuk mempelajari firman Tuhan. Jadi kalau ada pertanyaan yang belum puas, ada hamba-hamba Tuhan di sekitar di mana saudara berada, boleh bertanya kepada mereka. Malam hari ini tidak terasa, sudah malam yang ke-6. Sudah 6 malam kita belajar bersama-sama. Dan malam hari ini judul pelajarannya sangat menarik. Karena hidup kita ditentukan lewat pelajaran ini. Siapa yang mau ke sorga, tentunya dia harus paham lewat pelajaran pada malam hari ini. Untuk itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita sama-sama kita buka kita punya Alkitab. Karena judulnya adalah keselamatan. Kita orang berdosa, kita butuh keselamatan. Untuk itulah mengapa kita belajar firman Tuhan. Dan Alkitab inilah yang akan menuntun kita, mengarahkan kita kepada keselamatan. Saya tidak akan berbicara dari dalam diri saya, sebab saya hanya melihat, menuntun dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, sehingga pada malam Sabat ini, ini apalagi malam Sabat, sangat indah waktunya kita boleh buka firman Tuhan, kita berdoa supaya kita paham dengan kebenaran-kebenaran yang akan kita pelajari. Pada malam hari ini kita akan mempelajari satu pelajaran, yaitu tentang keselamatan. Setiap orang tentunya rindu dan ingin untuk memahami, untuk memahami bagaimana kita memperoleh keselamatan itu. Sebagai pendahuluan,
Keselamatan adalah penyelamatan manusia dari akibat-akibat dosa, terutama kelepasan dari dosa dan kematian kekal melalui penebusan Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus menebus manusia dari akibat-akibat dosa, terutama akibat dosa yang paling berbahaya, yaitu kematian kekal. Nah, pada malam hari ini, mari kita telusuri akan firman Tuhan, supaya kita benar-benar diyakinkan akan kebenaran ini. Beberapa abad yang lalu, seorang gembala dari Hermas bermimpi tentang seorang wanita yang baik. Wanita yang baik ini berusia sudah lanjut. Di dalam mimpinya, ini dia bermimpi ini. Di dalam mimpinya, dia lihat wanita tua itu berubah sementara waktu berjalan terus. Tubuhnya sudah tua, rambutnya beruban. Namun dalam mimpi itu yang mengherankan, dia melihat bahwa wajah wanita itu tampak awet muda. Sepertinya ia telah menjadi muda kembali. Tubuhnya sudah tua, tapi wajahnya muda. Dalam buku Fundamental Belief 137, orang-orang Kristen tidak boleh bersifat statis. Apa maksudnya? Jika Roh Kristus diam dalam diri mereka, dalam Roma 8 ayat 9, maka mereka akan mengalami proses perubahan. Lewat ilustrasi itu, saya ingin mengajak kita bahwa orang yang bersama dengan Yesus akan mengalami satu proses perubahan. Hidup seorang Kristen tidak boleh statis, tidak boleh stuck. Dia harus mengalami satu perubahan dari hari ke hari. Mengalami proses perubahan itu yang dikatakan dalam 2 Korintus 4 ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Inilah yang dikatakan hidup kita tidak boleh statis. Kita yang menerima Yesus Kristus, memang tubuh manusia lahiriah kita akan semakin merosot. Uban kita akan semakin banyak. Saya lihat-lihat, aduh, bagaimana ya caranya supaya bisa muda lagi seperti remaja dulu. Nggak bisa. Tubuh manusia ini akan terus semakin merosot. Penyakit-penyakit akan masuk dan merongrong. Dosa mengakibatkan kita mengalami degradasi. Coba lihat di zaman 10 bapak-bapak yang pertama. Mulai dari umur 900-an, terus sampai 600. Lalu di Abraham sudah 300-an. Terus turun. Raja Daud katakan 120 tahun. Waduh, makin merosot. Sekarang ini, waduh, sudah banyak yang umur 30, 40, sudah menderita karena penyakit. Umumnya kita pensiun, kami pendeta, umur 65. Syukur kalau masih sehat, masih kuat. Banyak pendeta tidak sampai umur 65. Jadi kita lihat kemerosotan terjadi. Manusia lahiriah kita bisa merosot. Namun Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, kita juga punya manusia batiniah. Ini harus diperbaharui dari sehari ke sehari. Sehingga kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan.
dengan muka yang tidak berselubung. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, inilah cita-cita. Cita-cita Allah dalam kehidupan kita bagi orang-orang yang menerima Yesus, kita akan diberikan kemuliaan. Ya, itu sebabnya ada orang yang sudah tua, wajahnya bersinar, terang. Karena ada kemuliaan Tuhan di sana. Kita akan diubah dengan gambarnya. Walaupun kita manusia yang berdosa. Tetapi kalau kita semakin dekat, dan semakin dekat kepada Tuhan, kepada Yesus, maka kita akan mengalami perubahan. Pertanyaan yang sering ditanya, siapa yang rindu untuk diselamatkan? Kita sekarang dalam keadaan yang mengkhawatirkan, mengerikan, menakutkan oleh karena COVID-19 ini. Tapi sementara kita belajar firman Tuhan, kita lupa itu. Yang ada adalah kita memikirkan tentang dunia yang berdosa, lalu bagaimana dengan dunia ini pada akhirnya nanti? Sudah jelas Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa kita tidak akan tinggal selama-lamanya di dunia yang berdosa ini. Alkitab juga menerangkan bahwa dunia ini bukanlah tempat tinggal yang terbaik bagi kita saat ini oleh karena adanya dosa. Maka Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3, Yesus sedang menyediakan tempat bagi kita dalam kerajaannya. Dan dalam ayat yang ketiga, aku akan datang untuk menjemput kamu, membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, di situ kamu berada. Bagaimana caranya supaya kita bisa berada di tempat di mana Yesus berada? Itulah keselamatan. Dunia ini akan dibinasakan. Dunia ini yang penuh dengan dosa akan dibinasakan dan akan diperbaharui. Barulah kalau dalam buku Wahyu kemudian dikatakan tahta Allah akan turun, kita akan tinggal di dunia ini, tapi dunia yang berbeda, dunia yang sudah diperbaharui. Dunia yang tidak ada lagi penyakit, dunia yang tidak ada lagi tangisan, dunia yang tidak ada lagi penderitaan, itulah di dalam buku Wahyu. Nah, sekarang dengan berita seperti itu, maka tentu ada di dalam diri kita satu kerinduan untuk diselamatkan nanti. Tidak mungkin kita akan betah dengan keadaan dunia ini. Doa saya adalah, Tuhan, tolong saya supaya saya boleh ada di tempat yang Engkau sediakan bagiku. Sebab dunia ini bukanlah tempat yang ideal lagi bagi kita. Nah, sekarang bagaimana caranya? Mari kita lihat satu kisah yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai 40. Filipi adalah satu kota di daerah Makedonia. Dan Paulus serta Silas punya misi untuk pergi ke tempat ini. Maka berangkatlah mereka ke Makedonia, dan di sana mereka mulai menginjil. Tetapi saudara-saudara, seperti halnya di tempat lain, di Filipi ini, di kota ini, Paulus dapat tantangan. Banyak orang yang cemburu, yang iri kepada mereka, entah bagaimana, akhirnya mereka ditangkap. Mereka tidak suka dengan pemberitaan Injil. Ditangkaplah mereka, dideralah mereka, diikat mereka, lalu dimasukkan ke dalam penjara. Ada tuduhan yang dibuat bahwa mereka menciptakan suasana yang tidak kondusif. Oleh karena mereka memberitakan Injil
yang berbeda dengan apa yang dipahami oleh orang-orang di kota Filipi itu. Ujungnya adalah mereka masuk di dalam penjara. Dalam Kisah pasal 16 ayat 24, tentu di dalam penjara ada kepala penjara. Dimasukkan mereka di sel, di ruang penjara yang paling tengah. Dan yang luar biasa, kaki mereka diikat dalam pasungan yang kuat. Saya heran sekali, begitu kejamnya mereka, kenapa sudah masuk di dalam penjara, kakinya pun masih dipasung. Sekarang ini penjahat-penjahat yang saya tidak tahu sudah kelas seperti apa kejahatannya, sampai kakinya harus dipasung. Dan itulah yang dialami oleh Paulus di penjara ini. Akan tetapi pada malam hari itu, terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Maka terlepas juga belenggu pasungan yang dibuat di kaki daripada Paulus. Wah, luar biasa ini gempa bumi. Kalau saudara baca dalam ayat yang ke-26 ya, nanti boleh buka Alkitabnya masing-masing. Lalu kepala penjara terbangun dari tidurnya karena gempa bumi yang dahsyat ini. Dan ketika kepala penjara itu terbangun, dia lihat pintu-pintu penjara terbuka. Aduh, ada hukuman kalau seseorang gagal melaksanakan tugasnya, maka dia yang akan dibunuh. Jadi kepala penjara lihat pintu semua sudah terbuka, saya pasti akan dibunuh. Jadi dia menghunus pedangnya sendiri, hendak membunuh diri. Karena dia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu semua sudah melarikan diri. Dan pada waktu dia ambil pedangnya dan hendak membunuh dirinya, berserulah Paulus. Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Oh, kepala penjara ini tentunya sangat senang. Dia tidak yakin, dia pergi ke sana, dia cek. Lalu kemudian dia mau lepaskan Paulus dari penjara itu. Dan pada waktu diantar ke depan, dia bertanya, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Ini pertanyaan yang serius. Bapak, Ibu, saudara-saudara, di dunia kita yang fana ini, yang penuh dengan dosa, kita yang selalu beribadah kepada Tuhan, mungkin ini pertanyaan terus terngiang-ngiang di dalam pikiran kita. Apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Kalau kita tidak punya pertanyaan ini, kita bahaya. Bahaya kenapa? Karena kita tidak akan tiba di dalam kerajaan sorga. Untuk itu pertanyaan ini tentunya akan muncul. Bagaimana supaya aku selamat? Supaya aku masuk dalam kerajaan sorga? Maka Paulus memberikan jawaban. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat. Bukan hanya engkau, tapi seisi rumahmu. Wah, inilah dia. Peran daripada seorang ayah untuk membawa keluarganya. Kalau seorang ayah, kepala keluarga, percaya kepada Yesus, menyerahkan hidup kepada Yesus, dia akan bagikan kepada istri, dia akan bagikan kepada anak-anaknya, maka bukan hanya dia saja yang selamat, tetapi juga seisi rumahnya. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Paulus katakan tidak banyak bagaimana cara untuk tiba di sorga. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat. Bagaimana kita percaya kepada Yesus? Kita sudah pelajari kemarin mengenai Mesias yang dinubuatkan, Yesus yang dinubuatkan. Lalu tadi malam kita sudah pelajari bahwa Yesus adalah Allah
Sehingga benarlah yang dikatakan oleh Paulus, percayalah kepada Yesus Kristus, sebab dia adalah Allah yang menjelma, yang berinkarnasi untuk menyelamatkan manusia. Selanjutnya, dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-9, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Kembali saudara-saudara sekalian, 1 Yohanes 4 ayat 9, firman Tuhan ini menerangkan kepada kita bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan, percayalah kepada Yesus, maka kamu akan selamat, dan segenap keluargamu akan selamat. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi dalam Kisah Para Rasul juga sangat jelas bahwa keselamatan itu hanyalah melalui Yesus Kristus. Tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sangat jelas dan sangat teguh bahwa Yesuslah jalan keselamatan kita itu. Boleh dibacakan Roma pasal 6 ayat yang ke-32. Roma pasal 6 ayat 32. Roma 6 ayat yang ke-23. 32, maaf, ayat 32. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah itu hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi dengan kata lain Roma 6 ayat 32, kalau kita terpisah dari Allah, maka tubuh maut menjadi bahagian kita. Tapi kalau kita menerima Yesus, hidup kekal menjadi bahagian kita. Di hari pertama kita sudah pelajari bahwa manusia diperlengkapi dengan kuasa untuk memilih. Yang manakah yang akan kita pilih? Apakah kita memiliki tubuh maut, ataukah kita memiliki tubuh hidup yang kekal? Kalau mau hidup yang kekal, hanya dapat diperoleh dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada di luar itu. Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kemudian Roma 3 ayat 23. Keadaan manusia semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Pendeta sekalipun, saya sudah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka harapan saya satu-satunya adalah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat saya, supaya saya dapat masuk di dalam kerajaannya. Itu adalah janji yang sudah dikatakannya. Dan ini berlaku juga bukan hanya untuk saya, tapi untuk semua manusia. Karena semua manusia, semua orang telah berbuat dosa. Kita yang di dunia ini semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal 5 ayat 18 dan 19. Ada yang mau baca? Kami persilahkan. Boleh bantu saya untuk baca. Roma 5 ayat 18 dan 19. Roma 5 ayat 18 dan sampai 19.
Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Amin, puji Tuhan. Nenek moyang kita, Adam dan Hawa, telah jatuh ke dalam dosa. Karena dia jatuh ke dalam dosa, maka keadaan berdosa ada di dunia ini. Kalau dosa adalah perbuatan yang kita lakukan. Tetapi keadaan berdosa adalah satu keadaan setelah manusia itu berdosa, sehingga kita cenderung untuk melakukan dosa. Nah, Adam dan Hawa telah jatuh mengakibatkan kita semua hidup dalam keadaan berdosa dan dalam kecenderungan untuk berbuat dosa. Kalau berbuat dosanya adalah pilihan kita melakukannya. Tetapi oleh karena Yesus Kristus juga, maka kita bisa menjadi orang yang benar. Karena ketidaktaatan satu orang, semua menjadi berdosa. Tetapi karena ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Jadi Kristus adalah Allah yang telah menjadi manusia, yang telah menunjukkan bahwa dia tidak berbuat dosa, karena dia adalah Tuhan Juru Selamat kita, maka kemenangan Yesus itu juga akan menjadi kemenangan kita. Dia sudah bayar hutang dosa. Tidak heran Galatia pasal 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Bagaimana cara menebusnya? Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi kematian Kristus di atas kayu salib membuat dirinya seperti terkutuk. Menjadi tuntutan daripada dosa yang harus mati. Dia lakukan itu adalah untuk menebus Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan saya. Kematiannya di atas kayu palang bukan karena kejahatannya. Kitab Yesaya sudah menggambarkan, karena kesalahan kita, karena dosa kita, maka dia mati di sana. Bahkan dalam Ibrani 2 ayat yang ke-9, untuk waktu yang singkat, dia dibuat lebih rendah dari malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat tidak berdosa, dia ada di sorga. Tapi Yesus datang, dia ambil posisi manusia. Dan oleh karena penderitaan maut, ya, Yesus yang kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut, dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah, ia mengalami maut bagi semua manusia. Jadi dia mengalami maut adalah untuk membayar hutang dosa, yaitu maut. Supaya semua manusia yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 2 Korintus pasal 5 ayat 21, Paulus katakan, dia yang tidak mengenal dosa, Yesus Kristus yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia, dalam Yesus, kita dibenarkan oleh Allah. Bukankah ini kabar baik buat kita semua? Bukankah ini kabar baik untuk pelajar-pelajar Alkitab? Supaya kita lebih tekun belajar akan firman Tuhan untuk mendalami akan kebenaran Tuhan, akan kasih Tuhan ini. Kisah 3 ayat 19 dan 20. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Inilah permintaan firman Tuhan. Permintaan Tuhan kepada kita supaya kita sadar dan bertobat.
agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Jadi sejak semula Yesus sudah disiapkan. Yesus sudah memilih untuk mati bagi manusia jika manusia itu jatuh ke dalam dosa. Dan benarlah bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, menurut kerelaannya, Yesus menjelma menjadi manusia. Dan dia membayar hutang dosa itu. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Bagi mereka yang terima Yesus Kristus tidak ada penghukuman. Kenapa? Karena Yesus sudah bayar hutang dosa itu. Itu sebabnya mengapa kita harus terima Yesus Kristus. Karena keselamatan ada di dalam Dia. Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nah jadi, waktu kita ini diselamatkan itu bukan karena hasil kekuatan kita. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi waktu kita datang kepada Allah, kasih karunia-Nya itu dilimpahkan kepada kita di dalam iman, maka kita akan selamat. Jadi bukan usaha kita, karena pada prinsipnya hati manusia itu jahat. Kita jahat karena kita sudah berdosa. Daging tubuh kita sudah berdosa. Keinginan-keinginan kita sudah berdosa. Sehingga tidak mungkin kita dapat menyelamatkan diri kita. Maka marilah datang kepada Kristus Yesus untuk menerima kasih karunia-Nya, menerima pemberiannya. Karena semua orang yang menerimanya, Yohanes 1 ayat 2, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Nah, sekarang kita melangkah kepada satu keadaan yang lebih mantap lagi. Setelah kita menerima kebenaran Tuhan, kita diselamatkan, kita berhak untuk menyebut diri menjadi anak-anak Allah. Menerima kuasanya, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tidak heran 1 Yohanes 5 ayat 11-13, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Sehingga barang siapa memiliki anak, barang siapa memiliki Yesus Kristus, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi siapa yang memiliki Yesus, dia punya hidup. Kalau kita tidak memiliki Yesus, kita tidak memiliki hidup. Makanya Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ketika waktu ini ada, datanglah untuk terima Yesus menjadi juru selamat kita. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Kalau kita percaya dalam nama Allah, Anak Allah, kita punya hidup kekal. Karena Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak akan binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Inilah jalan kepada keselamatan. Inilah jalan untuk menerima keselamatan yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Kalau saya lihat di sini ada 206 yang menggunakan ini Zoom. Tetapi saya percaya lebih dari 500 orang
Karena saya lihat ini di Sabu Jemaat Menia. Ini luar biasa ini, Jemaat Menia ini. Begitu banyak orang di dalam rumah itu ya. Luar biasa sekali. Ya, lalu kemudian tempat-tempat yang lain. Ada bapak ibu dengan anak-anaknya, dengan keluarganya. Ya, semua bersama-sama di tempat ini. Sangat senang sekali melihat saudara-saudara sekalian, hamba-hamba Tuhan yang menuntun, membawa. Ini lagi saya lihat ini pendeta Louis Janis di DNT. Mereka berkumpul di gereja ya untuk sama-sama belajar akan firman Tuhan. Masih banyak lagi di Conference Jawa kawasan Timur. Ya, ada banyak mereka yang bersama-sama duduk untuk mempelajari firman Tuhan. Doa saya, marilah kita menyerahkan diri kepada Tuhan, terimalah Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka kita yang memiliki anak, memiliki Yesus Kristus, kita tidak akan tinggal di dunia yang berdosa ini, tapi nanti kita akan masuk dalam kerajaan sorga. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Adalah doa dan pengharapan kami. Selamat Sabat. Amin ya, Pak Pendeta, luar biasa. Luar biasa sekali. pembahasan kita pada malam hari Ya. ini. Ternyata sangat sederhana sekali resepnya. Yaitu kita percaya kepada Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita turut perintahnya, kita akan memperoleh keselamatan. Luar biasa. Terima kasih banyak kepada hamba Tuhan, Pendeta Dr. Sony Sipayung dalam pembahasan pada malam hari ini. Ya. Kita langsung saja, Pak Pendeta, untuk Silakan. masuk ke dalam pertanyaan. Pertanyaan. Di sini ada beberapa pertanyaan yang masuk dan saya akan membacakan yang pertama. Apakah Yesus itu sebelum ke dunia adalah firman Bapa, artinya Bapa sendiri? Silakan, Pastor. Terima kasih. Injil Yohanes menerangkan itu dengan jelas. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Lalu ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia. Jadi firman di sini adalah Yesus. Berbeda lagi dengan Bapa. Kita sudah pelajari bahwa Bapa punya hidup. Roh Kudus punya hidup. Yesus punya hidup. Yang dibahas di sini dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14, firman itu adalah Yesus Kristus. Yesus yang telah menjelma. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Itulah Yesus Kristus. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Ini tidak berbicara tentang Allah Bapa. Firman di sini berbicara tentang Allah Anak. Kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman yang dimaksud yang kita sudah bahas sini adalah Yesus Kristus yang adalah Allah telah menjadi manusia. Makasih. Cukup jelas sekali. Terima kasih kepada hamba Tuhan Pendeta Dr. Sony Sipayung. Mudah-mudahan yang bertanya pada kemarin, malam ini dia hadir ya. Kalau dia hadir, saya yakin dia akan merasa puas dengan jawaban yang sudah diberikan. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Ada makna khusus yang tertulis dalam Yohanes 19 ayat 28. Aku haus. Bukankah Yesus adalah roti hidup dan air hidup? Makna kata haus apa sebenarnya? Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan yang baik sekali. Di manakah Yesus mengatakan, aku haus? Dia ada di salib. Detik-detik kematian sudah ada di depan. Secara biologis, seorang hamba Tuhan, Dr. Kathleen
Schreier, profesor biologi di Azusa Pacific University, menerangkan bahwa ini adalah kondisi yang sangat mengkhawatirkan karena dia hampir mati, dia sudah kehilangan banyak darah, sehingga karena dia sudah kehilangan banyak darah, dia berseru, "Aku haus." Ini adalah, pertama, tuntutan fisik dan biologis di penyalipan. Ingat bahwa pada waktu dia disalib, dia adalah manusia. Dia tidak menggunakan kealahannya. Dia manusia. Dia sangat menderita. Dia kehilangan darah. Dia kehilangan banyak cairan. Sehingga menjelang kematiannya, dia merasa haus. Bisa juga kita terjemahkan, kita aplikasikan kepada aplikasi rohani. Tetapi yang dimaksud di sini pada kondisi saat itu, karena di Palestina, saudara bisa bayangkan, di tengah hari, suasana tengah hari, saya pernah mengikuti satu penyalipan di Pampanga, di Filipina, di tengah matahari yang amat panas. Ada banyak orang di sana disalib. Mereka, tapi bedanya kalau mereka sudah tidak tahan, mereka kasih tanda, lalu mereka diturunkan. Ada juga orang yang menyiksa tubuhnya. Ini setiap mau Paskah. Mereka lakukan itu untuk memperoleh pengampunan dosa, katanya. Jadi, saudara-saudara, di tempat yang amat panas, air sangat dibutuhkan. Dan secara biologis memang Yesus merasa haus karena dia sudah kehilangan banyak darah dan kehilangan banyak cairan. Saya tidak mau memberikan tafsiran-tafsiran yang lain, tetapi saya lebih cenderung ini adalah tuntutan alamiah dari tubuh seorang manusia yang sudah yang merasa kehausan oleh karena kekurangan cairan di dalam tubuhnya. Terima kasih. Sudah cukup jelas. Ya. Dan kami berharap bahwa yang bertanya ini harus hadir ya malam hari ini supaya puas ya, karena secara biologis ya Yesus haus. Dia sangat membutuhkan air pada waktu itu. Terima kasih, Pastor. Pertanyaan yang selanjutnya. Ya. Pertanyaan terakhir. Maaf Pak, di mana ada tertulis Allah tahu isi hati manusia? Ya. Saya ingin mengingatkan saja. Saya pikir dia hanya kelupaan ayat. Ada di dalam Yohanes pasal yang kedua. Yohanes pasal yang kedua ayat 25 di bagian yang akhir. Sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Ini menunjukkan tentang kealahan Yesus Kristus. Bahwa dia tahu hati manusia. Dia tahu. Ya, tidak ada yang tersembunyi bahwa dia adalah Allah. Jadi ayatnya ada di dalam Yohanes pasal 2 ayat yang ke-25. Terima kasih. Jawaban yang diberikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Dr. Sodi Sipayung pada malam hari ini sudah diberikan sangat luar biasa dan ada di dalam ayat firman Tuhan. Ya. Dan juga yang masuk ke kita ini bukan hanya pertanyaan, Pastor. Mungkin pada saat nanti Pendeta Sodi Sipayung berdoa, di sini ada masuk usulan doa yang perlu kita doakan nanti. Silakan. Saya akan membacakan dari sahabat kita dari Jawa Timur, David Mark. Tolong doakan Kenzo dari Bali yang sedang sakit. Yang sedang sakit ya, Pastor. Siapa ya, namanya? Pastor, pimpin kita dalam doa. Siapa namanya? Kenzo. Kenzo. Ya. Baik, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Maha besar, maha kasih Tuhan Allah Bapa di sorga. Allah pencipta langit, bumi, dan laut, dan segala isinya. Terima kasih untuk hari Sabat Tuhan yang suci.
Terima kasih untuk kesempatan malam hari ini kami belajar tentang Yesus Kristus yang menyediakan keselamatan bagi mereka yang percaya kepadanya. Oh Bapa di sorga, berkati semua saudara-saudara kami yang sudah hadir pada malam hari ini, yang ikut dalam pelajaran Alkitab ini. Ajari kami untuk menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kami, supaya keselamatan itu menjadi bahagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa karena kami berkesempatan mengenal Engkau. Bagi kami yang sudah menerima Yesus, biarlah kami terus memegang Yesus sebagai Juru Selamat kami. Bagi saudara-saudara kami yang belum menerimanya, biarlah Engkau tilik hati mereka supaya mereka pun menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadinya. Malam hari ini ada secara khusus kami berdoa untuk saudara kami yang ada di Jawa Timur, saudara Kenso. Dia dalam keadaan kurang sehat. Bapa, jamahlah saudara kami ini, agar kesembuhan dari sorga menjadi bahagiannya. Dan kami tahu Tuhan, ada banyak juga saudara-saudara kami yang lain yang menderita, yang sakit. Kami tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, tetapi malam hari ini Tuhan kami memohon padamu, lawatlah mereka, jamahlah mereka, supaya mereka menemukan dan mendapatkan kebahagiaan, punya kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Jangan sampai mereka tinggalkan dunia ini tanpa pernah mengenal Engkau. Untuk itu berkati mereka ya Bapa, berikan kesehatan, berikan kesembuhan. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Biarlah Engkau terus memberkati kami. Ampuni segenap dosa kesalahan kami. Dan bila mana kami akan beristirahat malam ini, berkati kami semua, supaya besok kami dapat merayakan Sabat Tuhan dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak kepada Pak Tuhan, Pendeta Sony Sipayung, khususnya sejak tanggal 2 ya, sampai malam ini beliau diberikan kekuatan, kesehatan, hikmat dari Tuhan untuk memberikan pembahasan yang sangat luar biasa. Kami doakan Pastor agar supaya Pastor tetap sehat untuk melayani Tuhan. Dan Amin. kita akan bertemu kembali nanti, Pastor, di malam Senin. Malam Senin, hari Minggu, tanggal 9. Pembicaranya itu adalah Pendeta Roni Wenas. Dengan pembahasan juga yang tidak kalah menariknya, masa depan dunia diungkapkan. Seperti apa itu? Ya. Kami tetap mengajak semua para peserta yang ada di YouTube, Facebook, bahkan Zoom pada malam hari ini untuk tetap bergabung di waktu yang sama dan juga ID yang sama. Untuk itu kami dari studio mengucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.